Teman-teman, apakah IHSG siap ke harga 7.000? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, kita bisa melihat ya market US ini sedang terjadi chaos ya karena tingkat volatility mereka sangat-sangat tinggi. Nah, tetapi ini justru menguntungkan buat kita IHSG. Kenapa? Karena kita melihat banyak dana asing yang terus-menerus masuk ke IHSG. Mungkinkah kita akan menuju ke 7.000? Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan ya, welcome bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu channel Edge Invest. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah, teman-teman juga jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman bisa ikutan Clubhouse bersama Edge Invest untuk belajar dan memperdalam ilmu saham. Oke, teman-teman, jadi kita bisa perhatikan ya bahwa market di Amerika ini sekarang titik parah-parahnya. Bagaimana bisa kita anggap parah? Karena volatility mereka ataupun uncertainty mereka ini terlalu besar. Bahkan perusahaan yang besar pun atau raksasa bisa mendadak koreksi sangat dalam hanya dalam waktu satu hari. Nah, ini juga menjadi pembelajaran buat kita para retail ya teman-teman. Kita tidak boleh merasa terlalu optimis terhadap saham apapun walaupun fundamentalnya sangat bagus. Kita tidak boleh seperti all in kalau harganya memang sudah cukup mahal. Nah, coba perhatikan. Ini adalah kedua harga saham Netflix dan juga Facebook atau Meta ya, yang dimana terjadi koreksi mendadak dalam waktu satu hari lebih dari 20%. Kebayang nggak? Ini bayangin Netflix. Waktu Maret, ini kan teman-teman ingat kan, Maret itu adalah saat krisis, harga itu banyak yang murah. Sekarang harga Netflix itu mendekati pada saat harga di Maret 2020. Bayangin, dan koreksi ini terjadi hanya dalam waktu satu hari yang paling besar. Begitu juga dengan Facebook atau Meta, teman-teman bisa melihat harga sahamnya mendadak koreksi, sehingga kita melihat gainsnya ini, orang-orang kalau belanja dimanapun di tahun 2021 semester kedua, itu mereka pasti lagi terjadi floating loss karena sahamnya mendadak longsor seperti ini. Jadi teman-teman, ini bayangin tingkat uncertainty di saham Amerika seperti apa. Ingat ya, Netflix dan Facebook ini seperti blue chipnya, dan mereka ini lebih besar daripada BCA berlipat-lipat, tetapi bisa terjadi koreksi seperti ini. Nah, sekarang kita bisa melihat ini adalah saham Snapchat, di mana mereka mendadak juga bisa terjadi koreksi 20% lebih, lalu dari harga yang 20 lebih, ya 25, mendadak menjadi 37, dan ini menunjukkan terjadi kenaikan 50% juga dalam waktu satu hari. Kebayang nggak saham yang begitu besar market cap-nya bisa bergerak seperti ini, dan ini menunjukkan very high volatility dan membuat market di Amerika sangat sulit untuk dilakukan analisa. Jadi teman-teman, ini saya anggap seperti chaos ya, dimana kita sudah nggak tahu lagi nih Amerika kita mau buy kah atau mau sell kah, karena saham yang berfundamental bagus bisa koreksi, bahkan market cap besar pun bisa terjadi koreksi atau rally yang begitu dahsyat. Jadi kita bisa melihat big funds yang di Amerika pun sedang melakukan aktivitas trading ya, buy and sell dengan dana yang sangat besar. Nah teman-teman, kalau kita kembali ke IHSG, kita melihat justru IHSG ini dimasuki oleh asing. Nah kalau menurut saya, mungkin mereka bingung nih mau beli saham apa di Amerika, dan mereka dibanding keluar dari IHSG, mereka justru malah menginjek dan menambah dana ke IHSG, yang dimana mungkin masih banyak saham yang undervalue dibanding di Amerika. Nah teman-teman bisa melihat hari Jumat ini IHSG kita terjadi rally ya. Di tanggal 4 Februari ya, kita mengalami rally 0,71%, dan ini disertai oleh akumulasi oleh asing, dan this is good news karena asing masuknya cukup besar, 800-an miliar. Nah kalau nanti ini berlanjut teman-teman, ini akan sangat bagus untuk kita IHSG. Dan kita juga bisa melihat treasury bonds ini justru sebenarnya lagi sedang naik-naiknya ya. Jadi logikanya adalah, teman-teman tahu kan pada saat taper itu kalau treasury bonds naik, biasanya banyak dana itu cenderung keluar dari IHSG karena mereka mau pindah ke treasury bonds dan seterusnya. Tetapi justru kita melihat bahwa asing masih terus belanja IHSG sampai saat ini, walaupun dengan level treasury bonds yang terus naik. Jadi teman-teman, sebenarnya kita gampang nih PR kita. Kalau nanti treasury bonds sudah lanjut ya ke harga 2 atau bahkan 2 lebih, tetapi asing masih terus borong ke IHSG, maka saya cukup optimis bahwa IHSG bisa lanjut rally ke harga 7.000. Walaupun tidak lama, tetapi masih ada potensi IHSG menuju ke harga 7.000. Nah sekarang teman-teman, kita perhatikan yang satu ini ya, harga komoditas oil
tembus 90 pada saat video ini dibuat. Harga oil ini sudah 91 lebih dan kita tidak tahu mau seberapa tinggi harga oil ini. Dan ini sebenarnya sangat memprihatinkan ya teman-teman. Kenapa? Karena oil ini kalau semakin mahal ini menjadi kontribusi inflasi semakin besar. Karena kalau oil mahal kan segala macam cost jadi semakin tinggi, dan kalau cost semakin tinggi, harga produksi dinaikin, harga barang semakin mahal, orang spending semakin tinggi, maka inflasi semakin out of control ya, dimana kita tahu Amerika sudah max out ya printing money, dan mereka inflasi sudah sangat tinggi 7,0, dimana ini adalah tertinggi 30 tahun. Dan sekarang kalau oil terus menerus naik, maka ada potensi barang-barang semakin mahal dan inflasi ada potensi semakin tinggi. Nah, kalau kita kembali lihat grafik ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa harga puncak atau harga tingginya oil ini dimulai pada saat minggu ketiga tahun 2022 ya, di mana mereka sudah mendekati di harga 85. Dan kalau ini terus naik, maka nanti teman-teman bisa melihat bulan Februari ini ada potensi bulan Februari data inflasi akan sangat tinggi. Nah, jadi teman-teman perlu ingat ya bahwa nanti untuk data inflasi bulan Februari akan keluar di bulan Maret. Jadi kalau nanti pada saat bulan Maret keluar laporan inflasi di bulan Februari tinggi, maka nanti pada saat interest rates mau dinaikkan, ada potensi kenaikannya cukup tinggi kalau memang inflasinya sudah out of control. Oleh karena itu teman-teman, bulan Maret itu akan menjadi bulan yang sangat krusial buat kita semua para trader ataupun investor untuk memperhatikan laporan inflasi di Amerika. Dan kita juga tetap harus perhatikan dana asing ini apakah stay di IHSG atau nanti perlahan-lahan mereka keluar dari IHSG. Nah, teman-teman, sementara itu kalau saya melihat ya dalam waktu beberapa minggu ini mungkin IHSG akan mendapatkan dampak positif ya, karena asing juga tidak tahu nih harus berbuat apa di pasar Amerika. Jadi daripada dana mereka nganggur, mereka masih bisa melakukan investasi di Indonesia ya, di mana masih banyak opsi-opsi saham yang under value menurut mereka. Dan teman-teman, menurut saya juga sebelum nanti pada bulan Maret di mana The Fed akan menaikin suku bunga, tidak ada alasan untuk asing cepat-cepat keluar ya, karena nanti kan kalau mereka cabut sekarang mereka tidak tahu harus diparkir kemana kan. Nah, jadi kalau misalkan selama interest rate belum dinaikin, ada kemungkinan mereka akan masih parkir dananya di IHSG. Oke, nah teman-teman, ternyata akan ada lomba lagi nih dalam waktu dekat, HOTS Championship yang ke-7. Ini akan menjadi sentimen untuk saham-saham mid cap ataupun small cap. Bagi yang mungkin suka scalpingan saham, ini akan menjadi waktu yang tepat buat teman-teman melakukan scalpingan. Karena selain di luar lomba, mungkin volatility tidak terlalu tinggi, dan tetapi pada saat mereka melakukan HOTS Championship seperti ini atau lomba-lomba di dalam saham, maka akan ada banyak scalper yang bermunculan sehingga banyak saham-saham yang mid cap ataupun small cap yang mulai aktif kembali. Dan ini bisa memberikan sentimen jika big fund tidak keluar dari IHSG dan ada lomba yang berlangsung, maka IHSG berpotensi untuk didongkrak ke atas, mungkin bahkan bisa ke arah 6.850 ke atas, dan hopefully asing tidak keluar dari IHSG. Oke, teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ya di video saya sebelumnya. Pak, bagaimana dengan saham Metsi? Dan Pak, review dong saham Metsi seperti apa? Bahas Metsi kok dan seterusnya. Jadi beberapa orang ini ingin tahu nih saham Metsi seperti apa. Nah, saya akan memberikan analisa khusus untuk Metsi di video ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa Metsi ini sangat cukup relatif dengan harga oil ya. Dimana kalau harga oil naik, kemungkinan atau seringkali harga saham Metsi juga ikutan naik. Teman-teman perlu lihat ya, mulai dari Januari 12 ini minggu kedua, harga oil itu sudah di atas 80 ya, di 82-an, dan mereka stay on top dan justru semakin mahal. Dan ini kita lihat kan dari awal tahun 2022. Nah, sekarang kita lihat Metsi di awal tahun ini mereka masih sideways ya. Lalu pada saat orang mulai aware bahwa oke, oil ini ternyata mulai naik dan akan terus naik, maka orang baru mulai sadar nih, ternyata Metsi akan diuntungkan. Nanti laporan keuangannya kalau keluar dengan omset yang bagus, harganya akan ikut bagus, sehingga banyak yang mulai berspekulasi atau trading buy di saham Metsi. Dan kita bisa melihat pelan-pelan Metsi yang dari 478 sudah ke harga 560 dalam waktu beberapa minggu ini. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, ini harga oil pada tanggal 11 Oktober 2021. Ini range mereka kan di kisaran 80 ya, dan mereka stay on top 80 untuk beberapa minggu. Sekarang kita bandingin dengan harga Metsi waktu itu. Nah, kita melihat kan bahwa pada saat oil naik, harga Metsi ikutan naik. Jadi kita melihat Metsi yang di bawah 500 ya pada bulan September mendadak ikut rally sampai harganya 635 ya. Dan ini waktu itu oil baru
di harga 80 lebih ya. Sekarang oil ini sudah mencapai 90 lebih dan harga McC baru di bawah 600, masih lebih murah dibanding tahun 2021. Lalu teman-teman, kalau misalkan mereka punya production ini lebih baik dibanding bulan Oktober tahun lalu, maka laporan keuangan mereka akan lebih baik dan performance mereka lebih baik. Harusnya harga sahamnya bisa tembus kembali di lebih 600 lebih ya. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan harga di bawah 600, maka ada potensi profit yang bisa didapatkan oleh para trader sekalian. Nah, sekarang kita juga bisa melihat, ini dulu weekly chartnya foreign terhadap McC ini seperti apa. Kita bisa melihat ternyata asing ini belanja terus nih di McC. Asing-asing aja nih mereka belanja, dan justru pada bulan Januari ini puncak-puncaknya mereka mengakumulasi saham McC ini ya. Makanya teman-teman juga bisa melihat terjadi sedikit kenaikan kan, karena ada dana yang cukup besar dari asing masuk ke McC. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini. Ini juga menjadi katalis bahwa bandar sudah mulai melakukan akumulasi, khususnya bandar asing. Nah, sekarang kita melihat ya, ada berita apa nih? Akuisisi ConocoPhillips pada harga 19 triliun ini ya. Medco siap gelar RUPLSB. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi teman-teman kalau baca, emiten migas PT McC ini bakal menyelenggarakan rapat umum ya RUPSLB ini pada 25 Februari. Jadi berdasarkan keterbukaan informasi ini disampaikan manajemen Medco Energy rapat untuk membahas agenda persetujuan rencana pengambil alihan saham ConocoPhillips Indonesia. Dan kalau teman-teman nanti baca atau research lebih dalam ya, apa sih ini ConocoPhillips ini? Adalah perusahaan yang bergerak di bidang supply gas, dan nanti mereka akan ekspor ya juga ke Singapura, sehingga omset mereka ini akan bagus. Jadi sekarang selain oil, kalau teman-teman lihat natural gas itu harganya naik, McC juga akan ikut diuntungkan. Jadi teman-teman tunggu apa lagi nih? Perhatikan saham yang satu ini. Ingat, saya tidak mengajak teman-teman untuk langsung membeli saham McC, tapi setidaknya teman-teman mempelajari saham McC ini karena situasi lagi baik untuk saham yang satu ini. Nah, pada saat video ini dibuat, harga McC ini kan di 560. Sekarang kita lihat apakah terjadi akumulasi kalau kita tarik dari tanggal Januari. Ternyata kita melihat dari sisi bandarmologinya, bandar sudah mulai melakukan akumulasi yang lumayan ya. AKZPLG ini rata-rata mengakumulasi cukup besar kalau kita bandingin dengan distribusi yang dilakukan oleh YP dan MG. Dan kita tahu YP ini kan banyak retail, dan banyak retail yang sudah keluar dari McC. Ada kemungkinan saham ini berpotensi untuk lanjut. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan ya, buy average mereka ini di 504, 525, dan 503 top 3-nya ya. Bahkan di BK pun harga mereka di 500. Berarti teman-teman, mereka ini sekarang kalau sudah mau melakukan profit taking, bisa-bisa saja karena mereka sudah kurang lebih cuan lebih dari 10%, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman mau beli, ingat, mau harga sekarang dan teman-teman profitnya di atas 600 kan bisa hitung-hitungan ya. Kalau terjadi koreksi misalkan McC kembali ke 535 dan teman-teman dapat kesempatan untuk beli, silahkan saja karena mendekati buying average para yang akumulasi ini, AKZP dan LG ini. Nah, tetapi target McC berapa teman-teman? Kalau menurut saya pribadi ada kemungkinan tembus 600 lebih dan bahkan bisa mencapai 630 bahkan 650 jika harga oil terus di atas 80 ya dalam waktu beberapa minggu. Nah, teman-teman, selesai terhadap McC ya. Sekarang saya ingin menunjukkan COVID frenzy, di mana kita bisa melihat Indonesia ini terjadi lonjakan kasus yang sangat ekstrim. Nah, teman-teman, waktu itu saya berharap bahwa COVID tidak terjadi lonjakan yang terlalu ekstrim dalam waktu singkat ya. Tetapi ini belum jeda waktu 2 bulan, COVID mendadak tembus 30.000 lebih, dan sekarang sepertinya sebentar lagi mau tembus 40.000, dan ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau misalkan COVID terus terjadi exponential growth ya, maka tidak lama lagi COVID akan tembus dari angka 50.000 lebih atau bahkan 60.000. Dan kalau ini terjadi, nanti teman-teman situasi akan semakin dikhawatirkan ya. PPKM akan berlanjut, orang akan banyak work from home dan seterusnya, dan kita tidak mau ini terlalu lama. Jadi teman-teman tetap stay healthy ya, jaga protokol, jangan keluyuran dan jangan keluar-keluar jika tidak perlu, supaya COVID tidak menjadi-jadi dan tembus sampai ratusan ribu per hari. Nah, tetapi teman-teman, dengan terjadinya seperti ini, seperti saya bilang, maka sektor kesehatan yang akan diuntungkan. Dan kita bisa melihat ya, 5 hari terakhir, SEM ini sudah mulai terjadi kenaikan, bahkan 16%. Mika bagaimana? Mika juga sudah mulai terjadi kenaikan 5%. Nah, jadi teman-teman, nanti teman-teman bisa pilih banyak saham-saham rumah sakit ya. Tetapi kalau jagoan AG Invest yaitu SEM dan Mika ini, yang dimana mempunyai fundamental oke, dan juga mereka memiliki risk reward yang cukup menarik. Jadi teman-teman, sektor kesehatan akan diuntungkan selama kalau COVID terus terjadi kenaikan. Nah, sekarang teman-teman kita perlu melihat ya, ini adalah COVID case di India. Kalau teman-teman perhatikan,
dari tanggal 8 Januari 2022. Mereka itu terus spike dengan sangat tinggi, ini ratusan ribu loh, 159 ribu per hari, tembus sampai 300 ribu per hari, dan ini terjadi dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu. Nah, ini artinya apa nih teman-teman? Kalau menurut saya, jika kita melihat historis kan Indonesia memang sedikit mirip situasinya dengan India ya. Pada saat India puncak, Indonesia naik juga, tetapi pada saat itu India mulai terjadi koreksi dari COVID-nya, Indonesia juga mulai pelan-pelan reda. Jadi cara penanganan India dan Indonesia kurang lebih mirip-mirip. Nah, kalau begitu dengan model seperti ini, kita bisa melakukan asumsi bahwa Indonesia ada kemungkinan akan terus terjadi kenaikan dalam kurun waktu 2-3 minggu ya. Ini adalah sentimen puncak-puncaknya COVID. Artinya apa teman-teman? Jika teman-teman yang ingin melakukan spekulasi buy di sektor kesehatan yang mungkin belum ada posisi nih sama sekali dan baru ingin melakukan buy di sektor kesehatan atau rumah sakit, teman-teman bisa hold ya kurang lebih 1-2 minggu, di mana mungkin nanti minggu kedua itu puncak-puncaknya sentimen COVID. Jadi kan banyak yang melakukan buy ya, mungkin banyak orang yang nggak ngerti lihat kenapa saham-saham kesehatan naik, mereka mulai buy. Nah, itu disitulah teman-teman bisa mulai melakukan profit taking pada saat sentimen itu puncak-puncaknya. Kenapa? Karena menurut saya nanti pada saat mulai terjadi penurunan di COVID, maka sentimen akan mulai mereda, orang akan mulai perlahan-lahan melakukan sell off. Jadi teman-teman jangan sampai terjadi jualnya terlambat, sentimennya pas puncak mahal-mahalnya malah beli kan. Justru sebaliknya, teman-teman harus jual pada saat harga nanti lagi puncak-puncaknya. Oke, teman-teman, sekarang saya ingin melakukan update ya di saham BRMS. Teman-teman bisa melihat ini di tanggal 4 Februari. Jadi data per tanggal 3 Februari ini kepemilikan Sugiman Halim mulai tambah lagi nih, dari yang 7.09% menjadi 8.08 kepemilikan. Jadi kita bisa melihat ya, Pak Sugiman ini terus menambahkan posisi di saham BRMS. Jadi teman-teman, sepertinya dia cukup optimis ya terhadap saham ini. Nah teman-teman, ini adalah harganya BRMS ya. Kita lihat di tanggal 4 Februari, sebenarnya BRMS ini masih terjadi sideways ya, di mana ada sempat koreksi lalu mulai rebound kecil lagi dan stuck di kisaran harga 130 sampai 140 ini. Nah, dalam periode ini, ingatkan data tadi yang saya bilang 3 Februari ini Pak Sugiman justru malah membeli lagi nih, nambah kepemilikannya lagi dan cukup banyak ya, 1% di saham BRMS ini. Jadi kalau teman-teman bisa melihat mereka masih optimis dan Pak Sugiman juga masih optimis terhadap saham ini, sehingga teman-teman masih layak untuk hold. Dan perhatikan, kalau misalkan nanti si BRMS ini breakout dari 140, teman-teman cukup optimis ya, harga BRMS bisa ke 150 dan bahkan lebih. Jadi teman-teman perhatikan. Nah, tetapi kalau nanti terjadi distribusi besar di BRMS, nah itu baru teman-teman boleh mulai exit dari saham ini. Nah, kalau kita lihat dari asing ya teman-teman, asing ini masih terus belanja dengan asiknya ya. Setiap hari ini adalah net foreign flow ya. Mereka masih hijau nih, belanja, belum terjadi profit taking, mereka belum exit. Tetapi kita bisa melihat ya, di tanggal 24-25 dananya besar, sekarang mereka mulai kecil. Jadi teman-teman, kita harus perhatikan lagi apakah nanti akan ada lonjakan jumlah net foreign flow. Karena kalau mereka sudah mulai makin kecil dan mulai akhirnya melakukan profit taking, nah itu adalah cue buat kita untuk hati-hati dan mulai melakukan profit taking di saham BRMS ini. Oke teman-teman, kira-kira itu sekian dari saya. Jika ada teman-teman punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti saya akan bikinkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman sekalian. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Nah, bagi para pemula, jangan lupa nih untuk nonton ketiga video ini ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan pelajari tentang bagaimana sih cara kerja right issue, tentang bagaimana cara menganalisa bandarmologi, dan juga 5 saham yang bisa menggantikan deposito teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.